Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan melanjutkan dengan kuliah 7 menit. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan kuliah 7 menit kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrut Taubah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," jika pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa hadis, lalu di tengah-tengahnya ada sabda beliau, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai pencari pahala, sambutlah bulan Ramadan untuk benar-benar menegakkan ketaatan kepada Allah, terutama yang dilalaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, cukupkan. Cukupkan karena seseorang sedang berada di dalam bulan Ramadan. Dari hadis ini akhirnya para ulama rahimahumullahu ta'ala menyimpulkan bahwa salah satu gelar dari Ramadan adalah Syahrut Taubah, bulan untuk bertobat kepada Allah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat di dalam arti bahasa adalah an-nadam, penyesalan, atau ar-ruju', pulang kembali. Maka orang yang bertaubat berarti dia menyesal atas perbuatannya dan kembali kepada jalan yang benar. Adapun syarat bertaubat, yang kadang-kadang gara-gara tidak mengetahui syarat bertaubat ini, akhirnya seseorang tidak jadi bertaubat karena menganggap dosanya terlalu besar. Akhirnya dia malas untuk bertaubat. Atau sebagian juga kadang-kadang gara-gara tidak tahu syarat bertaubat, akhirnya dia tidak jadi bertaubat karena dia menganggap bahwa sama saja bertaubat nanti juga kembali lagi. Sudahlah, begini saja, nanti urusannya di akhirat dengan Allah. Maka ini keliru. Sebagian orang dia tidak jadi bertaubat gara-gara dia berusaha untuk kembali kepada Allah, kemudian mengulangi lagi maksiatnya. Taubat lagi, mengulangi lagi maksiatnya. Kemudian ada dalam dirinya, saya malu kepada Allah. Sering mengatakan bertaubat, akan tetapi kembali lagi kepada maksiat. Maka dengan mengetahui syarat ini, niscaya seseorang akhirnya
bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Syarat yang pertama adalah keikhlasan, yaitu dengan taubatnya tersebut yang dia cari hanya pahala dari Allah, yang dia cari hanya takut karena siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, tidak ada tuntutan karena takut bangkrut, karena takut rugi dan seterusnya. Saya beri contoh, saya pernah dimarahi oleh seseorang karena video saya yang viral tentang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Orang ini kemudian dalam sebuah pengajian hadir, Ustaz, saya meninggalkan yang haram karena ceramah Ustaz. Dan di dalam ceramah tersebut Ustaz mengatakan bahwa akan diganti dengan yang lebih baik. Dan memang hadisnya begitu. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadhakallah khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Kemudian gara-gara ceramah tersebut saya meninggalkan penghasilan saya yang haram. Akhirnya sekarang ekonomi saya terkatung-katung, terlunta-lunta, pekerjaan serabutan, penghasilan tidak jelas, hutang di mana-mana. Mana janji Ustaz tentang gantian orang yang bertobat dari Allah dengan yang lebih baik? Maka saya menjawab, untuk apa seseorang bertobat? Bukankah seseorang bertobat ikhlas hanya karena ingin pahala dari Allah? Kemudian yang kedua, bukankah seseorang bertobat takut akan siksa Allah di akhirat? Bukan gantian yang lebih baik yang diharapkan paling utama dari taubatnya tersebut. Maka saya tidak terlalu excited ketika ada orang bekerja di bidang yang haram, kemudian dia tinggalkan, kemudian Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian dia cerita kepada kita, Alhamdulillah saat saya berhenti dari pekerjaan haram, kemudian sekarang pekerjaan ini halal, Alhamdulillah Allah gantikan yang lebih baik. Karena tujuan kita bertaubat adalah ingin pahala dari Allah, takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau orang bertaubat dari yang haram kemudian tidak digantikan yang lebih baik, maka ada istilah di dalam agama Islam, ikhtibar wa imtihan, ujian dan tes. Bukankah ketika dia bertahun-tahun bahkan belasan puluhan tahun bekerja di bidang yang haram, lalu dia balik haluan kembali ke jalan yang lurus, bukankah kemudian Allah harus menguji dia? Menguji dia. Dan ujian ini hati-hati. Nanti saya akan jelaskan kepada syarat yang keempat. Menguji dia berapa banyak makan uang haram tersebut. Bukankah harus dibersihkan dari tubuhnya dengan ujian tersebut? Maka harus ikhlas dalam bertobatnya, yaitu menginginkan pahala hanya dari Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Karena amalan tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajh. Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali yang ikhlas, hanya karena Allah dan dicari wajah Allah dari amalan tersebut. Dan taubat adalah amal ibadah. Syarat yang kedua yaitu menyesal dengan memperbanyak istighfar atas dosa-dosa yang telah lalu. Dia wajib menyesal, terutama saya berpesan, terutama dosa-dosa kecil jangan diremehkan. Karena dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus maka dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar. Para ulama mempunyai kaidah la saghirata ma'al israr. Tidak ada dianggap sebagai dosa kecil jika dikerjakan dengan terus-menerus. Melihat yang haram dosa kecil, mendengar yang haram dosa kecil. Tetapi jika dikerjakan terus-menerus berarti di dalam kalbunya ada semacam kelancangan terhadap Allah. Ada semacam peremehan akan siksa Allah, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa minas saghirah idza iqtaranat ma'aha qillatul haya wa 'adamus syu'ur bil 'idham wa 'adamul mubalat
kutibat minal kabirah. Ada dosa kecil yang dikerjakan oleh seseorang, berhubungan dengan perempuan, dosa kecil, melihat yang haram, dosa kecil dia. Tetapi jika dibarengi dengan acuh tak acuh, tidak merasa takut akan siksa Allah, kemudian tidak merasa berat saat mengerjakannya, dikategorikan oleh Allah sebagai dosa besar. Karena kelancangannya tersebut. Maka harus menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Entah itu dulunya melalaikan perintah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat padahal sudah mampu, kemudian durhaka kepada orang tua, dan lain-lainnya dari perintah-perintah yang dia lalaikan. Atau melanggar larangan, melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, main wanita. Maka dia harus bertobat, menyesal dengan sebenar-benar penyesal. Nanti sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang mudah-mudahan cukup waktunya. Yang ketiga, yaitu syarat bertobat adalah seseorang harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ini yang saya katakan tadi. Harus ada tekad, dan di situ nanti ada ujian. Pernah seorang pemuda datang kepada saya, Ustaz, apa yang Ustaz ceramahkan susah saya kerjakan. Saya kecanduan film porno. Kenapa ya akhi? Karena saya punya 1 GB film porno. Setelah dengar ceramah Ustaz, saya hapus. Kemudian sepekan, 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Malu saya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan tidak tenang saat melihat itu. Dan tentunya ketika orang melakukan maksiat, ingat baik-baik. Al-ma'siyah tad'u ila akhawatiha. Maksiat mengajak kepada yang lain-lainnya. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi apa yang setelahnya yang lebih parah. Begitu juga memakan harta haram, korupsi, atau tidak amanah saat bekerja. Dia akan menghantarkan kepada maksiat-maksiat lainnya. Itu adalah salah satu syu'mul maksiyat. Itu adalah sialnya sebuah kemaksiatan. Dia bukan hanya itu saja, tetapi dia mengajak kepada teman-temannya yang lain. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan tekad tidak mungkin akan kembali lagi. Iya, pasti kembali. Makanya para ulama mengatakan, man adnaba bidzambin thumma taba minhu umtuhina min qibalillahi azza wa jalla. Barang siapa yang bertobat dari sebuah dosa, maka kemudian Allah akan uji dia dengan dosa yang sama saat sendirian. Allah akan menguji dia dengan dosa yang sama saat sendirian. Itu pasti. Entah dia melakukan maksiat tadi, melalaikan perintah atau melanggar larangan, Allah akan uji dia. Ya, maka harus ada tekad. Tidak mesti seseorang benar-benar terlepas dari dosa dan maksiat dan tidak kembali. Itu mustahil, itu malaikat. Makanya para Rasulullah SAW berkata kepada Hanzalah, kalau seandainya kalian seperti sekarang ini, kalian mendengar kajianku, kemudian kalian benar-benar takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah, dan itu kalian lakukan juga di jalan, di atas kasur, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian, karena status kalian berarti sama dengan malaikat. Sedangkan kita tidak. Tidak ada jaminan orang yang bertobat kemudian dia tidak melakukan dosa kembali dengan dosa yang sama. Tidak. Yang penting dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat yang ketiga. Kalaupun terulang, taubat lagi, bertekad lagi untuk tidak mengulangi lagi. Dan jangan pernah malu terhadap Allah akan hal itu. Karena itulah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznimu la dhahaballahu bikum la jaa biqaumin yuzibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Allah akan ganti dengan orang-orang yang berdosa agar mereka bertaubat kepada Allah. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, yaitu menghentikan dosa itu sekarang juga. Tidak boleh mengulanginya lagi. Menghentikan dosa itu sama sekali. Tidak ada istilah di dalam taubat itu pelan-pelan. Yang asalnya wanita tidak berjilbab, kemudian pelan-pelan pakai jilbabnya hanya pasmina saja.
Padahal itu bukan jilbab, itu hanya selendang saja. Maka dengan dalih kemudian dia pelan-pelan, Ustaz, nggak ada. Taubat itu adalah meninggalkan yang maksiat, baik melalaikan perintah ataupun melanggar larangan. Syarat yang kelima, ini yang penting, yaitu dilakukan ketika sebelum meninggal. Karena Allah tidak akan menerima kalau sudah nafas di tenggorokan, Allah tidak akan menerima. Seperti Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun sudah benar-benar yakin dirinya tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kemudian Fir'aun berkata, sekarang aku beriman dengan Allah yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Al-an, sekarang baru beriman? Enggak. Maka jangan terlambat. Taib. Itu syarat. Saya tambahkan 2 poin sedikit saja, 1 menit 2 menit. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana agar kita mudah bertobat? Tidak ada jalan lain kecuali salah satu yang terbesar, mengingat kematian. Dan pertanyaan serta fase-fase kehidupan setelah kematian. Kita orang beriman, Pak. Hidup sementara. Antum apalagi di daerah tambang yang sangat besar. Kemungkinan kecelakaan sangat besar. Betul tidak? Sangat besar. Salah sedikit bisa fatal. Berarti sebenarnya kita harus hati-hati nih. Kematian kapan saja bisa datang kepada saya. Di daerah-daerah yang sangat rentan untuk datang musibah. Maka pada waktu itu harus kita yakini bahwa setelah kematian ada fase kehidupan dan dia lebih lama daripada sekarang. Coba bayangkan antum, Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal 1400 tahun yang lalu, belum kiamat sampai sekarang. Berarti selama itu beliau di alam barzakh. Belum lagi orang sebelum beliau. Berapa lama? Kehidupan di alam barzakh, di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Maka bertobatlah. Untuk apa kita menghalalkan segala cara kemudian di kehidupan setelah kematian yang lebih lama kemudian kita mendapatkan pahala yang begitu, siksa yang lebih luar biasa. Yang panjang, sangat panjang. Bertobat. Kalau hati sedang keras, pergi ke kuburan, Pak. Lihat orang yang meninggal, kunjungi orang yang sedang sakit. Lihat orang dalam keadaan sekarat. Pernah Al-Hasan Al-Basri datang ke rumah orang sakit, kemudian pulang dalam keadaan raut wajahnya sudah berbeda. Kata istrinya, wahai Hasan, ini makanan. Kata Hasan Al-Basri, seorang tabi'i berguru kepada sahabat Nabi, silahkan kalian makan makanan kalian. Aku tidak peduli, aku sekarang peduli bagaimana persiapanku untuk kehidupan setelah kematian. Ini yang harus selalu ada dalam benak kita, Pak. Umur tidak berbau. Saya tidak ada jaminan untuk bisa turun dari panggung ini. Apalagi sampai pulang ke Banjarmasin. Begitu juga Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Maka bertobatlah kepada Allah. Kalau bukan bulan Ramadan, kapan lagi? Saya kemarin di Balikpapan berkhutbah, saya bilang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Tidak ada alasan. Allah sudah menyediakan fasilitas begitu luar biasa. Syaitan diikat dengan rantai, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian pahala dilipatkan, bulan ampunan dilipatkan. Allah memerdekakan hamba-hamba dari api neraka, mengabulkan doa. Tidak ada alasan untuk Ramadan masih maksiat. Maka bertobatlah, karena kematian bisa datang kapan saja kepada kita. Dan yang paling utama setelah kematian, ngapain kita? Ada hisab, ada timbangan, ada buku catatan amal, ada sirat, apalagi. Nanti saya akan bercerita tentang sirat. Sirat apalagi? Ada surga, ada neraka, ada syafaat, ada telaga Rasulullah SAW. Itu fase-fase kehidupan setelah kematian yang begitu panjang. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang poin tentang taubat adalah ketahui baik-baik apapun dosa kita, Allah lebih penyayang daripada ibu kita kepada kita. Lallah arhamu min ibadi min hadhihi biwaladiha. Pernah seorang anak jalan di tengah jalan, kemudian ada orang dewasa lewat di tengah jalan tersebut, kemudian sang ibu memegang, kemudian dia peluk.
Kata Rasulullah SAW, ta'lamu hadhi, tahu nggak engkau ini? Apa? Sungguh Allah lebih penyayang kepada hambanya yang bertaubat dibandingkan sayangnya sang ibu tersebut kepada anaknya. Bertobatlah, sebesar apapun dosa, bertobatlah. Saya tadi baca sebuah perkataan, ada seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah. Wahai Rasulullah, saya pernah mengerjakan sebuah maksiat yang dengan maksiat tersebut semestinya saya harus dihukumi had. Sepertinya itu zina. Wahai Rasulullah, saya pernah berzina. Saya pernah minum khamar. Saya pernah mencuri. Tegakkan kepada saya hukuman agar saya tidak kena siksanya di akhirat. Itu terjadi sebelum sholat. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang bertanya? Kemudian orang tersebut begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Shalaita ma'ana?" Apakah engkau sudah sholat berjamaah bersama kita? Kemudian orang tersebut, "Na'am ya Rasulullah, saya sudah sholat bersama engkau berjamaah." Kata Rasulullah SAW, "Qad ghafarallahu dzambak." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang tadi. Rahim. Allah itu rahim. Apapun dosa kita, salat berjamaah diampuni dosanya oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Inna rahmati wasi'at sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului daripada kemurkaan. Bertobatlah kepada Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan dan diterima taubat kita, terutama di bulan taubat, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.